Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini memasuki minggu penantian yang kedua. Dan seruan yang penting dalam minggu ini adalah bahwa Tuhan akan segera datang. Inilah berita yang sungguh-sungguh menggembirakan hati kita. Karena Tuhan ternyata berkenan datang. Namun pertanyaannya adalah, apa artinya ini bagi kita dan apa konsekuensinya untuk kita? Sehingga kemudian kedatangannya benar-benar akan mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Oleh karena itu mari kita mencoba mencari jawabannya di dalam beberapa permenungan pendek berikut. Saya ingin tanya dulu pada Anda. Penyakit yang paling berat di dunia ini kira-kira penyakit apa? Dan tentu Anda tidak akan menjawabnya. Karena di batin Anda pasti akan bilang, biar tanya-tanya sendiri dan jawab-jawab sendiri. Maka saya akan menjawabnya juga, karena saya orang yang tidak pernah berputus asa. Penyakit yang paling berat di tengah kehidupan kita itu adalah kehilangan harapan. Mengapa begitu? Karena kehilangan harapan itu berasal dari dosa atau setan. Dan ketika seseorang kehilangan harapan, sebenarnya ia tidak hanya terlukai hatinya, tetapi ia sebenarnya sudah mengalami kelumpuhan. Segala sesuatunya tidak bisa bergerak lagi. Dia mengalami kelumpuhan. Dan ketika harapan itu tidak ada, maka sebenarnya Tuhan juga tidak ada. Dan ketika Tuhan itu tidak ada, maka hidup tidak ada gunanya. Sebab hidup itu hanya baru berguna ketika seseorang dapat melihat bahwa di dalam Tuhan ada hidup. Sehingga seluruh kitab suci, apalagi Mazmur tadi mengatakan, Tuhan perlihatkanlah itu Engkau dalam hidup kami. Sebab ketika orang tidak mampu melihatnya, tidak bisa melihat Tuhan yang datang, tidak bisa melihat Tuhan yang hadir, maka hidup itu sudah selesai. Maka sebenarnya hari ini Anda pantas bersyukur. Di tengah kehidupan yang serba sulit, atau mungkin di tengah pengalaman yang tidak mudah, dalam kitab suci disebutkan di tengah padang gurun, Yohanes Pembaptis berseru-seru. Coba bayangkan, berseru-seru di tengah padang gurun. Yang mendengarkan apa ada? Kan enggak ada. Di padang gurun kok berseru-seru. Tapi ini mau mengungkapkan kepada kita bahwa dalam situasi yang sebenarnya enggak mungkin seperti itu, Yohanes Pembaptis masih berseru-seru. Dan rupanya meski di tengah padang gurun yang tidak apa-apa, kemudian dia berseru, ternyata banyak orang kemudian datang dan menjadi bertobat. Oleh karena itu pada hari ini saat kita membuka kitab Nabi Yesaya, kita menemukan Tuhan yang sungguh bersuara lantang. Dikatakan di sana, hiburlah, hiburlah umatku. Sekarang ini perhambaannya sudah berakhir. Tuhan mengampuni dosa manusia. Maka inilah kesempatan yang luar biasa bahwa Tuhan akan segera datang dan kedatangannya memberikan kekuatan. Karena tangannya itu berkuasa yang dapat mendamaikan menuju kepada kesejahteraan.
Maka berita ini menjadi berita yang amat penting untuk kita. Tuhan itu berseru dan memberikan sebuah harapan di tengah situasi buruk kehidupan, bahwa ternyata masih ada Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Di tengah kesulitan-kesulitan, di tengah kehidupan yang serba tidak nyaman, Tuhan hari ini dengan sabdanya yang berseru-seru memberikan harapan yang indah kepada kita, bahwa Dia akan segera datang. Dan kedatangannya akan mengubah hidup dari situasi yang buruk kepada situasi yang sungguh-sungguh baru. Situasi tanpa harapan karena dosa yang membelenggu dan melumpuhkan, kepada situasi baru bahwa di dalam Dia ada kedamaian dan kebebasan. Inilah yang pertama yang kiranya menjadi perhatian kita, bahwa Allah masih berseru kepada kita supaya kita dengarkan, di dalam Dia ada keselamatan. Kemudian yang kedua, kalau seruannya seperti itu, maka kita semua hari ini diajak menyambut Tuhan. Kalau memang Tuhan akan segera datang, maka kita perlu menyambutnya. Oleh karena itu orang Katolik selalu berusaha mempersiapkan Tuhan yang akan segera datang itu. Apa yang mesti kita persiapkan supaya Tuhan yang datang itu tidak hanya Tuhan datang, tetapi begitu saja datang, tidak mengubah apa-apa. Maka hari ini kita diajak sekali lagi untuk membuat jalan supaya Tuhan yang datang tadi membuka hati kita dan mengubah hidup kita. Bagaimana caranya supaya Tuhan yang datang menusuk kita sampai kepada kedalamannya, sehingga menjadikan kedatangan Tuhan itu benar-benar bisa dirasakan? Ada suatu kata-kata yang mesti kita ingat. Tuhan sudah hadir di dunia ini berapa ribu tahun kira-kira? Secara nyata itu sudah berapa ribu tahun? Berapa, Bu? Pasti enggak dijawab juga kan? Pokoknya lebih dari 2000 tahun. Tapi coba kita lihat. Meskipun sudah beribu-ribu tahun kita memperingati Natal, kan ya gini-gini aja. Nanti menjelang Natal kita kemudian mempersiapkan, dan kemudian setelah Natal, habis Januari kita berbuat dosa lagi kan? Kan sama aja. Meskipun Tuhan lahir di dunia berkali-kali bahkan beribu-ribu kali, itu kadang-kadang kita bisa melihat kok tidak ada perubahan apa-apa. Tahun kemarin kita juga berbuat begini, besok lagi ya seperti itu. Kita juga selalu mengatakan bahwa Tuhan yang datang itu akan mengubah. Tapi ternyata sama saja. Usaha kita juga usaha yang dosa juga masih tetap. Jadi kan enggak ada, nanti tahun depan usahaku yang penuh dosa ini saya ubah supaya diganti dengan yang suci. Enggak juga itu, yang judi online juga masih judi online. Bukan orang sini loh ya, jangan dikira saya menyindir Anda, enggak. Itu untuk yang gereja Grogol sana loh ya. Kalau MKK kan enggak. MKK itu terkenal orang yang suci. Buktinya kalau misa banyak kecuali yang enggak misa. Tapi kadang-kadang yang misa justru yang berdosa. Apa nih, istrinya ada di sini, pacarnya di tengah, lirikannya ada di sana gitu. Jadi sambil sana biasanya itu lirik-lirikan, wah itu loh. Kendaan saya ada di sana, itu juga ada. Menurut ceritanya loh ya, saya tidak bermaksud bahwa sekarang ini ada. Tapi yang jelas dalam kehidupan kok sama aja. Bagaimana kemudian kita bisa mengubahnya? Ada satu penemuan yang
sebenarnya patut Anda baca. Dan ini penemuan yang sungguh-sungguh menarik. Semua orang yang bergerak di bidang spiritual enggak pernah melupakan situasi ini atau tidak pernah melupakan buku ini. Yaitu dari Santa Teresa dari Avila atau Santa Teresa dari Yesus, itu sama. Buku yang dibikin adalah Puri Batin. Ini buku paling susah, tetapi sebenarnya buku paling indah. Dan lebih dalam dari itu adalah inilah rahasia dalam seseorang bisa mengubah hidupnya. Dalam buku itu dikatakan dengan sangat jelas bahwa manusia digambarkan seperti puri batin, puri yang indah. Kenapa dikatakan puri? Istana yang indah itu karena di dalamnya Allah itu bertahta. Dan menurut penelitiannya dalam hidup rohani dikatakan pada lapisan yang ketujuh seseorang sungguh-sungguh tidak bisa tersentuh oleh dosa. Inilah yang mengejutkan. Ternyata di lapisan jiwa atau di lapisan hati yang ketujuh seseorang itu tak pernah tersentuh oleh dosa. Seburuk apapun dia, sebenarnya di lapisan itu dia enggak pernah tersentuh oleh dosa. Mengapa begitu? Karena di lapisan itu Allah sungguh bertahta. Persoalannya adalah seringkali seseorang tidak sampai ke lapisan itu. Mengatakan bahwa hidup rohani itu ya pokoknya ke gereja, rosario, berbuat baik, selesai. Padahal hidup rohani tidak hanya sekedar itu. Hidup rohani adalah perjuangan menuju kepada persatuan dengan Allah. Kalau mau dikatakan perjuangan masuk melalui pintu masuk menuju kepada lapisan ketujuh. Lalu bagaimana caranya supaya seseorang bisa sampai ke lapisan itu? Ada dua tahapan yang penting, yaitu tahapan dalam usaha manusiawi dan tahapan dalam rahmat ilahi. Tahapan dalam usaha manusiawi adalah suatu usaha bekerja terus-menerus untuk menemukan Tuhan yang dicintainya dengan berbagai macam kehidupan rohani. Kemudian tahapan berikutnya, saat Allah kemudian mulai berkarya, saat Allah mulai menyentuh dengan pelbagai rahmatnya, maka nanti akan juga muncul vision-vision dan seterusnya. Pada saat itulah sebenarnya Allah mulai mengambil alih pekerjaan manusia yang berjerih payah itu, dan kemudian pada titik ke-6 menuju ke-7 seseorang dihantar untuk mengalami hidup rohani persatuan dengan Allah. Dan oleh karena itu setiap orang harus membuka hatinya supaya dia masuk dari ruang ke ruang dengan usaha yang keras sampai kepada persatuan dengan Allah. Dan pintu masuk ke arah sana adalah doa dan renungan. Jadi ketika Anda didorong untuk berdoa, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, mendengarkan hal-hal yang rohani, sebenarnya hal itu baru pintu masuk. Supaya nanti Anda tertemui sebagai orang yang kuat di dalam penderitaan menghadapi ular berbisa. Gambarannya Teresa adalah ular berbisa. Jadi itu tantangan, bahkan kekuatan setan yang ingin mengganggu kita sampai kita kemudian tak bisa bertemu dengan Allah. Maka seseorang mesti membuka dirinya, membuka hatinya untuk berdoa. Dalam kitab Istana Batin ini dikatakan pintu masuknya adalah doa. Coba bayangkan, doa aja masih pintu masuk. Kita ini masih jauh menuju ke sana. Oleh karena itu,
Pintu masuknya adalah doa. Bisa dibayangkan, baru pintu masuk kan doa. Nah kalau kita sudah tidak berdoa, jangan harap lagi bertemu Tuhan. Maksudnya kan gitu. Kita ini adalah orang-orang yang ingin membuka jalan, membuka hati, supaya kedatangan Tuhan tadi mengubah hidup. Pintu masuknya itu doa. Dan kita seringkali bisa dihitung. Coba, saya nggak tanya lagi lah. Berapa menit dalam sehari kamu berdoa? Sebenarnya kalau normal tidak miring itu kan 8/3. 8 jam berdoa, 8 jam bekerja, dan 8 jam beristirahat. Mestinya begitu. Kalau nggak miring itu doanya 8 jam. Tapi kita ini 8 menit aja sudah susah. Rosario itu baru peristiwa kedua kita harus sudah teler. Bahkan orang-orang Katolik seringkali doa rosario untuk penghantar tidur. Dan itu sudah nyata. Jadi kalau susah tidur obatnya rosario. Jadi kalau enggak rosario itu rasanya, saya kan tanya itu, Romo kalau enggak rosario itu rasanya kurang lengkap loh. Kenapa? Bisa tidur Romo kalau sudah rosario kan. Kan seperti itu. Jadi baru 8 menit kita ini sudah susah. Padahal supaya enggak teler dalam hidup ini, enggak miring-miring, itu mestinya 8 jam. Kan dibagi 3. Jadi 8 jam doa, 8 jam istirahat, 8 jam bekerja. Tapi oke lah, yang penting adalah mari kita mencoba membukanya dengan doa. Supaya kemudian usaha kita yang dilimpahi dengan rahmat Allah yang maha tinggi tadi, yang penuh kasih, akhirnya kita sampai kepada persatuan dengan Allah. Dan orang-orang Katolik yang memiliki kekayaan hidup beriman sampai pada titik ini harusnya. Tapi seringkali kita ini kan mudah bosan. Apalagi sudah berapa menit ini kan, lebih 10 menit itu sudah gelisah, kapan selesainya khotbah gitu kan. Itu baru 10 menit Anda itu sudah ngomel-ngomel sama romonya. Jadi Anda itu pergi ke gereja untuk berbuat dosa toh? Jadi berbuat dosa mau pulang dengan itu loh. Romo ini hari ini khotbahnya panjang. Enggak tahu terima kasih. Sudah banyak yang datang masih juga diperpanjang. Apalagi kalau Romo Ari ngomongnya pelan-pelan. Itu sudah saya dengar semua kan? Orang itu sudah susah gitu kan. Maka itu sebenarnya ke gereja hanya untuk berbuat dosa. Baru kita dari pintu, Romo ini lagi, itu kan. Sudah, Anda itu sebenarnya enggak. Jadi dikatakan oleh Amos itu benar. Pergilah ke gereja dan berbuatlah dosa di sana. Benar itu. Baru romonya keluar sudah ini. Gini terus. Maka kadang-kadang saya sengaja, enggak usah. Saya ini enggak pernah bawa jam. Maksud saya siapa yang protes, enggak bawa kok protes kan. Jadi saya memang enggak menghitung-hitung gitu loh. Jadi saya menjadi orang yang bebas. Maka nanti terserah Anda mau berbuat dosa atau enggak, silahkan nanti setelah pulang akan kelihatan. Kalau hatimu makin membuat hati penuh amarah pulang itu, bahkan sebelum lagu penutup, setelah komuni pulang, kenapa? Kelamaan hari ini gitu kan. Itu dosa berat itu kan. Jadi sebenarnya dosa itu enggak usah dibuat-buat, tapi sudah ada dalam hati gitu. Oleh karena itu pada poin yang ketiga adalah kesadaran akan rahmat pembaptisan. Anda semua adalah orang-orang yang dibaptis. Dan ketika Anda dibaptis itu dikaruniai Roh Kudus. Roh Kudus itu seringkali Allah tiri. Allah tiri itu kurang diperhatikan gitu ya. Jadi mengatakan Roh Kudus itu hanya dimiliki oleh orang karismatik. Sebenarnya enggak juga. Semua orang harus memiliki Roh Kudus. Atau boleh dikatakan 7 karunia Roh Kudus itu harus milik semua orang Katolik. Orang boleh tidak dikaruniai oleh yang lain. Enggak diberi bahasa roh juga tidak apa-apa. Tetapi 7 karunia Roh Kudus harus dimiliki oleh orang Katolik. Dan itu dianugerahkan sungguh-sungguh.
Permasalahannya adalah kesadaran kita untuk mengalami kasih karunia Roh Kudus itulah yang seringkali kurang. Dan hari ini kita diingatkan lagi dalam bacaan Injil tadi bahwa Yesus akan membaptis kita dan kita sudah menerima baptisan, yaitu baptisan Roh Kudus. Artinya baptisan yang mengubah seseorang dari situasi dosa menuju kepada situasi penuh rahmat. Lalu bagaimana caranya supaya roh itu senantiasa bekerja? Yang dibutuhkan dari kita juga adalah kehadirannya. Dalam kitab suci kita juga disebutkan, selama ini kamu meminta apapun, tapi ternyata kamu tidak meminta yang paling penting, yaitu kuasa Roh Kudus. Seringkali kita ini membuat rentetan doa, ini, minta ini dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah minta, Tuhan, semoga Engkau, bahkan mintanya dengan sungguh, Tuhan, hari ini berikan aku kuasa Roh Kudus-Mu sehingga aku bisa mampu melawan suamiku yang cerewet ini. Kan enggak ada. Kita seringkali malah, Tuhan semoga di tengah jalan dia keserempet mobil. Kan kadang-kadang kita doanya tuh salah, minta supaya celaka, itu namanya doa hitam, itu kan enggak bisa. Yang mesti kita minta adalah Tuhan anugerahkanlah aku Roh Kudus-Mu. Supaya apa? Kita lihat roh itu kasih yang kemudian ketemu orang yang sangat sulit dalam hidupnya. Karena dia dikarunia oleh roh itu akhirnya mulailah tersenyum. Dan senyum orang yang dikaruniai Roh Kudus, ingat di dalam kitab suci, Elisabet dan Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan. Jadi kalau Anda ketemu orang dan orang itu belum melonjak kegirangan, jangan-jangan Roh Kudus-Mu belum ada. Jangan-jangan saya juga seperti itu, ketemu orang ini suka ngeritik ini kan, membuat Anda kemudian benci itu, jangan-jangan saya sedang ketika mengkritik itu karena sakit hati dan bukan karena kuasa roh Allah sendiri. Maka selalu kita minta itu. Supaya kemudian kita ini dibangun secara baru. Nah seringkali dalam hidup ini yang kita minta benar-benar bukan roh itu. Yang kita minta justru yang lain-lain yang tidak penting sebenarnya. Sebab dalam hidup ini yang penting adalah kesatuan dengan Allah. Dan kesatuan dengan Allah itu mesti kita mintakan dalam kuasa Roh Kudus supaya hati kita terbuka secara permanen. Kadang-kadang hati kita ini buka tutup gitu kan. Kalau sedang enak ya dibuka, Tuhan begitu luar biasa hari ini makanannya enak begitu ya. Besoknya makanan tahu tempe, oh Tuhan kenapa kok tahu tempe terus ini ya. Apalagi ikan asin dan seterusnya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan padang gurun, seringkali kita kehilangan Allah. Tapi kalau situasinya aman-aman saja, seakan-akan Allah itu begitu dekat. Padahal palsu sebenarnya. Merasa Allah dekat hanya karena mengasihi yang seperti itu. Padahal dalam penderitaan sekalipun Tuhan sedang mengasihi. Oleh karena itu kadang-kadang kita itu menyanyikan lagu secara salah. Contoh lagu yang menurut saya loh ya, Anda boleh setuju enggak? Itu loh lagu yang hidup ini gitu ya, apa itu ya? Ingat ya? Ya kadang-kadang Anda tuh masih saya bilang ingat ya, diam aja kan ingat ya gini. Itu loh lagu melayani hidup ini kesempatan itu loh. Saya enggak tahu lagunya itu ya. Tapi refrainnya itu menarik. Saya kemudian saya protes. Tapi dalam hati saya enggak mau protes. Tapi sekarang saya buka protes saya. Coba nyanyi refrainnya. Refrain. Oh Tuhan gitu loh. Coba Anda pasti hafal itu ya. Ayo kornya nyanyi. Oh Tuhan. Terus.
Itu stop, itu lagu pelecehan untuk para difabel. Coba, hidup ini disyukuri, sudah jadi berkat. Jadi waktu itu kan sudah teler-teler gitu ya, sedang sakit berat itu. Pokoknya, oh Tuhan pakailah hidupku ketika saya sudah tidak kuat itu sudah melakukan itu loh. Padahal nanti doa umatnya itu sangat kelihatan bagi para penderita sakit dan cacat di sekitar kita. Semoga Allah Bapa mendampingi dan membimbing kita agar tidak melupakan mereka semua, tetapi semoga kita dapat melayani mereka dengan penuh kasih sayang. Kalau lagunya seperti itu, kan seperti ngenyek toh. Selagi masih kuat, berarti kamu nggak kuat kan sekarang gitu ya. Ini pelecehan untuk yang sakit, yang anu kan sambil nyanyi itu, oh Tuhan, padahal sedang melecehkan mereka yang menderita. Seakan-akan sudah kamu nggak kuat, kamu nggak ada gunanya lagi, gunanya dulu. Wong gunanya kok diingat-ingat dulu. Dulu itu sudah mati. Sekarang bahwa dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam keadaan apapun yang sungguh membuat seseorang nggak berdaya itu tetap menjadi sebuah pelayanan supaya orang-orang yang bergaya bahwa hidupnya itu kemudian bertobat. Jangan lupa itu, yang sakit itu sebenarnya sedang mentobatkan mereka yang bergaya tidak sakit. Dan itulah pelayanan orang yang menderita, membuat orang menjadi rendah hati. Jangan kemudian seakan-akan yang menderita itu enggak ada gunanya. Maka lagu itu saya coret dalam lagu saya. Enggak pernah saya nyanyikan. Tapi Anda itu, oh Tuhan, sambil nangis-nangis gitu kan. Iki opo gitu kan. Enggak merasa bahwa itu melecehkan mereka yang enggak bisa apa-apa itu loh. Kadang-kadang malah sambil nangis-nangis, apalagi yang karismatik itu, yo Tuhan, sambil nangis. Padahal salah menurut saya itu. Ya itu tadi karena nggak suka merenungkan itu. Oleh karena itu sekarang mulai hari ini sadarilah rahmat pembaptisanmu itu luar biasa. Dan kita akan membuka pintu hati secara permanen bila Roh Kudus itu kita minta. Oleh karena itu dalam keadaan apapun juga mulai berdoa atau bekerja, mintalah kuasa Roh Allah Tritunggal, yaitu Roh Allah, Roh Kudus itu benar-benar menaungi kita. Kalau sudah Roh Kudus menjadi milik Anda, siapakah yang akan bisa melawannya? Setan pun tidak tergoda pada Anda. Maka mulai hari ini belajarlah memohon kuasa Roh Kudus itu setiap waktu. Enggak usah menunggu jadi anggota karismatik. Tapi Anda sebagai orang Katolik yang sudah dikaruniai Roh Allah sejak dibaptis, mesti Anda pelihara dalam hidup sehingga mengubah Anda untuk memiliki hati yang terbuka dan akhirnya masuk ke dalam persatuan dengan Allah. Semoga sabda hari ini mengubah hidup Anda, dan ingat sekali lagi Anda pulang jangan menggerutu karena khotbahnya lebih dari 15 menit. Tuhan memberkati.